tidak membangun desa. Kalau teman aku bilang, wih keren deh kamu bangun desa, gue bukan pemerintah desa lagi. Gue bukan, gue nggak membangun desa karena buat gue itu berat banget. Gue hanya membangun lingkup gue hanya membangun circle gue. Ketika tetangga kananku, ketika tetangga kiriku gue bisa senyum dan dia bahagia, gue udah happy. Gue bisa membangun SDM 1 orang saja, gue sudah senang. Ketika anak-anak yang tadinya dia hopeless ya, tidak ada harapan untuk sekolah, dia mana punya mimpi, kejar paket dong, habis kejar paket kamu bisa kuliah loh, itu aku senang. Ketika ada yang bagus, aku berani kasih dia beasiswa ketika dia nggak mampu. Itu adalah kebahagiaan aku dan suamiku. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Ini dapat bintang tamu yang sangat spesial karena bertepatan dengan eventnya Sarina, jadi kita bisa nih ngobrol-ngobrol sama Mbak Dita Faisal nih. Halo Mbak. Halo. Ini reporter, ya dulunya reporter ya. Backgroundnya jurnalis dan presenter berita. Dan Mbaknya ini kembar ya? Kembar. Ya, saya sama juga. Kembar juga? Iya. Anak aku juga kembar. Iya. Jadi kita keluarga kembar ya? Oh iya. Jadi twincast. Iya. Twin podcast. Tapi bedanya kalau saya nggak seprofesi, tapi kalau Mbak kan seprofesi ya. Ya sama-sama jurnalis. Keren banget sih. Kalau Mbak Dita ini dulunya benar-benar for good di Jakarta ya. Terus habis itu pindah ke Blitar. Itu keputusan yang sangat besar ya Mbak sebetulnya ya. Itu salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Terbesar banget karena sudah matang di Jakarta, sudah matang di ibu kota, kayak itu semua sudah didapatkan, tapi kok bisa-bisanya meninggalkan yang mimpinya terbesar gitu. Kenapa coba kayak gitu Mbak? Oke, mengapa aku pindah ke desa? Pilihannya adalah aku itu nggak tahu akan pindah kemana, tetapi pada saat menginjakan kaki di Jakarta dan sudah merasakan berminggu-minggu. Waktu itu aku masih pertama kali pakai motor dan di depan aku itu ada Metro Mini. Jam pulang kantor, aku pulang kuliah jam 5 sampai jam 6 itu adalah jam kita ngesot kaki. Jadi sambil naik motor, Dina di belakang, aku ngesot kakiku gitu. Ya ampun pegel, kaki begini amat. 10 km per jam, 20 km per jam. Kecepatannya rasanya aku langsung bilang gini, Din, aku nggak mau menghabiskan waktuku di Jakarta. Iya ya. Pokoknya aku pengen, nggak apa-apa aku total, masa muda aku totalin, dan aku pengen pensiun di usia muda, di usia 30-an waktu itu. Dan itu terus terngiang di kepalaku dan alhamdulillah akhirnya kecapai ketika Juni, tepatnya 17 Juni 2021 aku menyandang predikat sebagai warga Dusun Serang. Mendengar kicauan burung setiap hari. Di situ aku senang dengan melihat hijau-hijauan, aku melihat birunya langit, aku bisa menyentuh tanah, dan semuanya rasanya istimewa bagiku. Dan tidak ada di Jakarta, betul ya? Ya itu. Terus kenapa kok di desa Serang ya? Kenapa? Karena menurut saya kan asli Blitar ya. Saya asli Blitar. Bagaimana pandanganmu tentang Serang? Sangat deso pelosok gitu. Kalau menurut saya pelosok dan jalannya memang tidak terlalu bagus mungkin. Ya. Dan kok bisa gitu loh. Dan kalau mungkin orang Blitar orang yang pindah ke Blitar mungkin lebih ke setengah kota setengah desa. Itu tuh udah desa banget. Oh gitu. Apa mungkin ke Wonotirto mungkin kan bisa jadi. Pandangannya kenapa di situ ya? Iya betul. Kenapa kok di situ? Satu adalah ada alasan. Jadi kakak dari suamiku itu tinggal di kecamatan Panggung-Rejo. Jarak dari kecamatan Panggung-Rejo ke desa Serang adalah 15 km. Dan hobinya memancing, sehingga ada komunitas memancing di desa Serang, tepatnya di pantai. Kemudian alasan kedua adalah ibu dan bapak dari suamiku, Mas Endik, adalah warga asli kecamatan Panggung-Rejo. Di sana ada seniman, kakeknya pembuat gendang, terus juga seniman apa namanya itu yang kuda lumping ya. Di sana terkumpul. Tapi Mas Endik suamiku itu lahir dan besar di Wonosalam, sehingga aku berinvestasi karena ketika aku di Jakarta, investasi tanahnya adalah di Wonosalam, tempat lahir dan besar Mas Endik. Tempat wisata saat ini. Kemudian investasi kedua aku adalah di pantai itu. Aku berinvestasi
Jadi tidak membeli tanah karena itu lahan perhutani. Jadi kita beli bangunan saja waktu itu di tahun 2016 karena aku sudah pernah ke sana. Pikirku adalah begini, one day satu saat nanti aku pasti akan meninggalkan Jakarta. Karena aku gak pernah Pasti tahu. ya? Ya. Karena aku tidak mau berada di Jakarta. Iya betul. Tapi aku gak pernah tahu di manakah Allah akan menakdirkan aku. Di manakah Dita Faisal dan suaminya akan bermukim dan menetap. Atau mungkin hanya sekedar singgah membuat kedai kopi dan aku kemudian pindah ke tempat yang lain. Jadi buat aku kenapa serang? Ya itu tadi ada kaitannya suamiku. Suamiku orang desa. Jadi aku bersyukur banget dapat suami orang desa karena aku lahir besar 17 tahun di Balikpapan, kota metropolitan juga. Dan kemudian 17 tahun di ibu kota dan aku rindu dengan butuh kestabilan gak sih Mbak itu kan? Kayak rindu dengan yang namanya apa ya? Kicauan burung. Ya dengan inilah keheningan Iya, gitu. betul. Karena 24 jam kan kita dengar klakson ya. Iya, itu sih. Saya 3 bulan di Jakarta tidak kerasa Mbak. 3 bulan ya, 17 3 tahun. bulan, 3 bulan itu. 17 tahun ya Allah. Aduh, penuh dengan drama sih. Dan ini saya baru tahu kalau mbaknya itu suaminya Mas Endi Kuswoyo ya. Dulu baca bukunya, tapi itu buku dulu waktu bacanya waktu SD sih. Tapi bukunya, sampai yang sekarang mana? masih itu Tersesat di Surga. Tersesat di Surga. Tersesat di Surga. Yang buku tipis itu loh Mbak. Itu apa namanya terus terngiang ini siapa sih, ini siapa, terus habis itu pernah baca bukunya yang Love for Sale yang itu sih baru kayaknya aku pernah tahu dia ini siapa sih gitu. Baru tahu ternyata dan oh mbaknya iya belum pernah ke Pantai Serang. udah pernah nggak iya. ke tempat aku? Belum pernah. Kenapa? Karena tidak tahu Kalau aku di sana. iya tidak tahu, Jadi aku gitu. tunggu ya kedatangan. Oh iya, siap. Terus ada lagi nih, kan saya kan sebagai orang yang sudah terbiasa di desa Mbak sejak kecil gitu. Di mana? Saya di Sangakulon Mbak. Okay. Saya di Sangakulon, praktis 24 tahun, sekarang 26 tahun tinggal di situ. Kayak udah nggak istimewa lagi Mbak menurut saya. Dan setelah di kota, ternyata lebih enak di desa ternyata gitu. Setelah semakin tua gitu. Semakin tua tuh sih, betul. Semakin matang. Oh ya semakin matang. Semakin matang kayak membutuhkan kestabilan. Tapi apa sih pengaruhnya buat Mbak Dita tinggal di desa tuh? Pengaruhnya bagi hidup, bagi mungkin kita ada pengaruh kejiwaan, mental. Betul. Bahwa kita berada di Jakarta, uangmu pasti banyak, gajimu pasti 2 digit minimal, dengan profesi yang kamu inginkan. Terus kamu pasti bisa ngerasain apapun. Terus wartawan jalurnya all access ya. Aku pernah dapat fellowship di Jepang, aku pernah mendapatkan keistimewaan 1 tahun di Istana Kepresidenan, dan itu adalah keluar biasaan. Aku dapat beasiswa sampai S2 gratis ya. Kemudian aku jadi dosen di Mustopo dan juga Universitas Bung Karno di sana. Terus aku bilang cuma ngomong kayak gini, kok aku minta terus ya? Aku gini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Terus kapan kita berbaik hati kepada alam? Apa yang bisa aku lakukan ya? Ya Allah, udah cukup deh kayaknya. Aku harus mundur. Mungkin ini adalah masa dimana suamiku yang harus maju, karena rasanya dua-duanya nggak mungkin gitu kan. Jadi Mas Endik di rumah, aku yang nyetir mobil ke kantor, dan itu pernah aku ngontrak rumah ya, dari rumahku ke kantor 3 kilo, dan aku nggak mau berjauh-jauh karena rumah aku aslinya di Kebayoran, kantor Pulau Gadung. Di TV One itu aku menghabiskan waktu 5 tahun bolak-balik sekitar 20 kilo, paling cepat 2 jam. Kalau ketika jam padat itu 3 jam itu alhamdulillah. Iya betul. Sehingga ketika aku sholat subuhnya di rumah, zuhurnya di lapangan, asarnya di lapangan, maghribnya di tengah-tengah jalan di pertigaan di Masjid Taufik, aku ingat banget itu. Kemudian isyanya juga di perjalanan. Kemudian nyampe rumah aku kadang mandi atau aku kadang tertidur sampai rumah jam 9 malam, dan jam 2 pagi aku harus bangun lagi. Jadi waktu aku benar-benar efektif untuk istirahat adalah 4 jam, dan itu pun kita mendengar suara klakson. Betul itu ya, benar-benar sih saya. Dan uang kita akan dapatkan, tapi uangnya itu rasanya tidak bisa membeli kebahagiaan dan ketenangan. Betul nggak tenang sih hatinya. Bener sih. Dan wah, benar-benar sangat
mungkin sangat beralasan lah ya. Betul. Terus nanti ada yang gini, oh pantesan Mbak Dita suaminya penulis, wajar aja gitu. Dia nggak tahu kan namanya freelance kadang-kadang juga nggak gajian loh, juga sedih. Tapi karena hidup di desa, jadi kita cukup-cukup aja tuh. Cukup-cukup aja karena ya semua masih murah. Mudah. Betul. Walaupun nggak semudah yang didapatkan di Jakarta yang apa-apa bisa, cuma di desa di kota nggak ada ketenangan Mbak sebetulnya. Kalau tadi Mbak Yo kan bilang 26 tahun di desa dan merindukan kehidupan di kota dengan lampu yang gemerlap, di jantung kota dengan 24 hour keliling mobil dengan mobil mewah bla 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 ya. Itu wajar kita manusia. Orang kota rindu desa, orang desa rindu kota. Dan ternyata Salang Sinawang Mbak. Ya betul, itu ya wajar-wajar aja. Jadi karena aku lahir di kota, wajar aja gue mengimpikan di desa dan alhamdulillahnya terijabah gitu sama Allah. Dan ternyata tidak seenak yang saya kira tinggal di kota. Ternyata. Gitu ya? Terus kalau disuruh dinas ke Jakarta jawabannya apa? Ya akhirnya ya saya kesana dan kapan sih pulangnya gitu. Gitu kalau belum ya, nangis ya. Saya pernah tuh awal-awal di Jakarta, waktu itu nginep di rumah teman saya di Bekasi. Terus kita kan naik MRT, naik apa? Enggak, itu loh Mbak, KRL. Naik KRL dari Bekasi, dari Tambun ya aku lupa. Dari Bekasi sampai ke mana ya? Itu saya udah lupa sih, udah saya lupakan. Oh mungkin Jatinegara ya, atau Cikini waktu itu mau ke Perpusnas. Terus habis itu kok gini amat ya, saya tuh bangun jam 4:30 itu udah harus berangkat loh. Harus dong. Iya kan, kok bisa saya 4:30 tuh baru bangun Mbak. Kalau di desa ya kayak gitu. Terus ya berangkatnya jam 6:30, jam 7 gitu. Kalau di sana 5:30 sudah harus start. Jadi mandinya jam berapa? 3:30. 4 kan gitu. Itu yang gue hadapin. Praktis gitu. 17 tahun. Iya. Terus pulangnya juga isya kan waktu itu nggak bisa kan menyentuh kayak jam kayak asar-asar mungkin sampai rumah nggak bisa. Kalau di sini masih bisa gitu. Ya, jadi kita tuh bawa makanan kemana-mana atau pakai makanan di tempat musola. Jadi itu biasa kita jadi musafir. Jadi hidupku tuh musafir aja terus anggap bahwa hidup ini sementara. Di KRL jadi pepes gitu. Jadi pepes gini ya. Itu nangis Mbak waktu di rumah ya, gitu. Sebenarnya di sejumlah negara maju hal yang sama terjadi, khususnya di rush hour yaitu di jam 6 sampai 8 atau jam 9, kemudian di sore harinya jam 4 sampai jam 6 sama ya. Nah, dan sama banget. Bedanya adalah ya tadi mungkin etika dalam bertransportasi. Enggak sama aja sih kalau aku rasa sih. Ya gitu, namanya juga di kota besar ya, kita harus hadapin aja di KRL. Dan aku sangat salut loh sama teman-teman keluarga aku, rumah di Bogor, kantor di Pulau Gadung. Kebayang nggak tuh? Kebayang, kayak aduh gila sih. Ya terus kalau di desa gitu apa sih kegiatannya Mbak Dita kayak sehari-hari, terus yang menurut Mbak Dita tuh unik, nggak ada di kota gitu, jarang ada di kota? Jarang ada di kota. Yang pertama udah pasti aku bisa beli cabai sebelah rumah. Ya betul beras sih. Sebelah rumahku. Memerdekakan, jadi ekonominya tetanggaku tumbuh karena aku membelinya. Jadi aku nggak beli ke kota. Kalau ada Dita kamu kok belanja di kota, yang ngapain orang tetangga aku paling selisih berapa ribu, kan gue udah ningkatin ekonomi tetangga gue gitu. Terus beli cabai di tetangga, cabainya pasti aku nanya gini, Mbak cabainya panenan petani mana? Kecamatan Pangurejo Mbak. Keren ya, masih seger Mbak itu. Iya enggak dong. Karena ini bawang dari mana? Dari petani sini Mbak. Aduh keren banget sih. Ini bawang putih dari mana? Bawang putih nggak di sini Mbak, di tempat yang lain karena bawang putih gitu ya. Itu tomat agak mahal nih. Berapa? Sekarang udah 20 ribuan lah. Perasaan dulu 2 ribu. Oh, jadi ada diskusinya. Sementara kalau di Jakarta itu nggak ada, ini langka nih. Mbak beli Mbak, atau di supermarket kita tinggal comot, tapi kalau sama Mbah pun udah habis pulang karena kita banyak sekali kegiatan. Jadi time is money, senyum aja mahal. Kadang-kadang ngobrol sama orang, oke, terus oke, ya selesai. Betul. Gak ada secepat itu sih. mata, eye contact-nya tuh nggak ada. Jadi itu aja mahal. Jadi budaya itu kan, budaya di Jakarta beda, budaya di Jawa juga berbeda. Jadi aku menghargai di mana budaya itu. Aku ya berusaha untuk melekatkan diri dengan masyarakat. Terus yang langkanya lagi adalah kita bisa bisa menanam. Kalau di Jakarta itu aku tinggal di kontrakan yang terakhir itu ya, karena rumah ibuku, aku nggak tinggal lagi di sana karena aku udah menikah. Secara ekonomi warga Jakarta yang gajinya pun 2 digit itu bisa membeli rumah
setengah miliar, 500 juta rupiah itu di luar dari Jakarta. Iya, udah Jakarta sore lah itu. Aku mampu, insya Allah mampu. Tetapi aku bilang sama suamiku, kalau kita semampu-mampunya 500 juta rupiah atau sampai dengan 1M, maka kita akan terlilit hutang semampu kita adalah 10 tahun. Dan aku tidak mau hidup dalam tidur, dan aku akan bangun. Yang ku ingat adalah hutang. Stasional, cicilan. Enggak, aku enggak kayak gitu. Aku enggak gengsi. Enggak. Kita ke desa, aku bahagia. Aku bahagia kok dengan yang hidup apa adanya. Kamu punya apa, aku senang. Terus aku bisa nanam, itu bahagia. Yang nggak bisa aku lakukan di Jakarta menanam, aku bisa menanam karena di tempat kontrakan aku nggak ada, semuanya di semen. Masa parkir di semen. Padahal mahalnya minta ampun. Semurah-murahnya deh di Jakarta punya garasi mobil 30-35 juta, murah banget itu. Kebayang nggak sih? 30 juta. Cuman ada tempat tidur 1, 2 itu. Nggak apartemen ya, apartemen aku kan nggak landed house, nggak bisa ngeliat tanah tuh kayaknya itu. Sementara di desa yang tadi aku 2016 aku membeli bangunan ya, itu sekali lagi lahan pertanian, aku membeli bangunan 12 juta rupiah tahun 2016. Aku bilang oke, aku beli cash, murah banget. 12 juta. Jadi aku akan pergi ke pantai, aku nggak tahu itu bakal jadi villa dan aku bahagia. Itu. Jadi dari segi harga properti aja udah beda. Terus kegiatan aktivitas kita bisa menanam di kota itu mustahil. Terus kita tegur sapa itu mungkin di desa tapi tidak di ibu kota. Terus kita bisa satu hari bisa hanya satu lokasi di Jakarta, sementara di ya sekitar Blitar ya, gue bisa 3, 4, 5 kali gue bisa jabanin gitu. Dan tadi aja kesini itu padahal kan jam kerja jam 7, jam 8, aku bisa 50 km per jam. Coba di sana 10, alhamdulillah 10 km per jam. Merayap-rayap itu. Betis bengkak. Setengah 5 bangun, jam 6 harus go. Lewat dari jam 6, gue akan kejebak 3-4 jam di jalan. Fast living sekali ya. Capek ya 17 tahun kayak gitu kan. Capek sih. Nah, dan aku memilih untuk hidup di desa. Jadi wong desa. Iya. Apa ya? Tipikalnya orang desa tuh nerimaan kayak ya udah nih saya lakukan aja gitu. Tapi kalau aku boleh menjadi warga desa tapi aku punya karya di sana. Aku boleh jadi ibu rumah tangga tapi aku melakukan sesuatu untuk lingkunganku. Apa yang ada di sana, kearifan lokal apa yang ada di sana aku akan angkat. Aku tidak membangun desa. Kalau teman aku bilang, "Wih keren deh kamu membangun desa." Bukan, gue bukan pemerintah desa lagi. Gue nggak membangun desa karena buat gue itu berat banget. Gue hanya membangun lingkup gue. Gue hanya membangun circle gue. Ketika tetangga kananku, tetangga kiriku, gue bisa senyum dan dia bahagia, gue udah happy. Gue bisa membangun SDM 1 orang saja, gue sudah senang. Ketika anak-anak yang tadinya hopeless ya, tidak ada harapan untuk sekolah, dia mana punya mimpi, kejar paket dong, habis kejar paket kamu bisa kuliah loh, itu aku senang. Ketika ada yang bagus, aku berani kasih dia beasiswa ketika dia nggak mampu. Itu adalah kebahagiaan aku dan suamiku. Apakah uang aku berlebih ketika misal bicara konservasi penyu, kita ini gratisin gitu ya, kemudian aku juga gratisin kopi ketika ada orang datang untuk kegiatan sosial. Buat aku enggak sih, anggap aja sedekah. Allah akan ganti berkali-kali lipat. Sama dengan kita menanam, ketika kita menanam pohon, anggaplah itu adalah sedekah kepada bumi dan alam. Mengawali yang kecil menjadi beban yang besar gitu ya. Iya benar-benar. Yang tadi konservasi penyu tuh di mana Mbak? Konservasi penyu Segoro Lestari berdiri sejak tahun 2015. Pemimpin ada Pak Sardianto, di sana ada 9 orang, ada Genzinya juga sudah masuk 3. Aku berada di luar daripada lingkaran itu, tetapi aku sebagai volunteer. Rumahku, kedai dikasih kopi itu menjadi sekretariat. Ketika bulan Mei sampai dengan Juli masa penyu bertelur, menjadi sekretariat dan kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen BPSPL Denpasar. Kita dapat 99 jutaan dalam bentuk barang dan kita manfaatkan untuk kegiatan konservasi, khususnya pada saat ada tamu datang kita edukasi. Jadi aku buat slide-nya bersama dengan humasnya Mas Imron. Imron Rosadi itu pintar ya, pemuda desa juga yang buat aku luar biasa dan mau belajar bersama. Kita buat slide-nya, sama-sama kita belajar, nambah ilmunya, kita teredukasi. Oh ternyata gara-gara penyu kita bersyukur loh, sekarang kita udah bisa mandiri, dapat ATV, kemudian ada kemah yang bisa disewakan dan boleh halal, boleh banget disewakan dan uangnya artinya akan balik lagi untuk yang tadinya aku harus durasi berapa sekian rupiah, aku sekarang udah enggak karena dia sudah mandiri kayak gitu. Jadi kenapa penyu? Ya karena di situ ada penyu.
Di Jakarta nggak ada Saya penyu, baru tahu guys. ada penyu di Blitar, Ya, Mbak. mungkin kamu baru tahu ya. Belum, saya belum. Jadi bulan Mei Iya. sampai bulan Juli adalah masa bertelurnya penyu, mendaratnya penyu di sepanjang Blitar Selatan. Dan konservasi yang sudah ada sejak 2015 dipimpin oleh Pak Sardianto dan sampai saat ini dipimpin oleh Pak Sardianto. Secara administratif kita bantu karena kami kan paham. Iya. Secara pendataan yang dibutuhkan apa sih data? Dalam 1 tahun berapa penyu bertelur, berapa yang gagal, berapa sekian persentase tingkat keberhasilannya. Nah, kita inilah yang sekolah yang membantu bapak-bapak yang tadi yang punya jiwa besar untuk melakukan perbaikan bagi bumi lewat konservasi gitu. Nanti Mei sama Juli atau langsung Mei, aja ya. follow di @konservasi penyu Segoro Lestari. Konservasi penyu Segoro Lestari ya. Nanti Mimin jawab. Itu menarik sih, soalnya selama ini saya kalau di Blitar ya kalau ke pantai kayak jarang-jarang sih Mbak. Apa ya, aksesnya aja sih gitu. Sekarang Ini udah kebanyakan mulus kok kata Mbak jalannya. Rejo sih paling. Sudah mulus jalannya. Oh gitu. Iya. Sekian tinggal 200 meter biasa lah ya memang untuk anggaran berikutnya dimulusin. Iya. Tunggu Pak yang turun tangan. Aduh. Ya, siapa? mungkin bisa. Langsung mulus. Iya. Berarti total di Blitar sudah 3 tahun ya? 2,5 tahun. Oh, 2,5 Iya. tahun. Bulan Juni ini berarti 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dari corona ya berarti ya? Betul, gelombang 2. Apakah itu salah satu alasannya karena corona juga? Betul, jadi pandemi adalah masa dimana kami mempercepat dan pandemi mempercepat kami untuk mengeksekusi cita-cita kami. Oke. Jadi waktu itu aku ngobrol di teras depan rumah, aku bilang sama Mas Hendy, kan sepi banget kan semua Iya. orang di rumah, Iya. langit biru, itu pas pandemi doang langit biru. Itu iya. Terus aku dan langitnya komunikasi sangat ya. bersih. Kicauan burung Udaranya ada. masih bersih nggak sih? Wih, benar, Itu udara itu keren. langka loh Mbak. Angka dong, orang-orang pada berjemur, terus Iya. suara burung aja sampai gua ini burung yang ditangkar di dalam sangkar atau burung yang benar-benar lepas, Iya. itu beda suaranya kan. Aku baru bisa menentukan itu, bisa membedakan ketika sudah ada di desa Serang. Kalau waktu di sana cuma cucut, mana burung yang ada di dalam sangkar sama enggak tahu waktu itu. Terus aku bilang, ih keren banget sih suara burungnya kedengar karena suara brum mobil sama motor itu nggak ada jadi Iya. kedengaran itu. Terus aku bilang sama suamiku gini, Say, kamu mau nggak kita pindah? Iya kita pindah yuk, karena kita nggak pernah tahu pandemi kapan akan berakhirnya, atau nunggu pandemi, kita nggak pernah tahu kapan wabah ini akan hilang. Kita memutuskan stop persiapan 1 tahun, tapi mimpinya kan udah lama. Persiapannya 1 tahun, aku kirim barang 1 tahun loh prosesnya. Nyicil lah ya. Nyicil kirim barang, ada rezeki, oh ya kirim lagi, drop ke logistik gitu, pelan-pelan aja. Happy aja. Kalau memang di Allah meridhoi ya alhamdulillah sampai batas waktunya kita akan berada di desa gitu. Kalau culture shocknya mungkin Culture shocknya pasti ada ya. Seperti Ya. tadi aku beli cabe. yang mungkin nggak menyenangkan mungkin atau sejauh ini menyenangkan sebenarnya aja. sih mengganggu, tapi akhirnya kan menjadi kebiasaan. Yang tadi Iya. kebiasaan kan berbeda secara kultur. Satu kultur di ibu kota dengan kultur di desa pasti jauh. Bisa beli cabai, Mbak Dita mau masak apa? Pertama kan aku terganggu sekali, aku harus ngomong sama orang harus pengen tahu aku tuh ngapain. Beli bawang merah, orang pengen tahu aku mau masak apa. Aku aja bingung, yang penting aku ada aja gitu, nanti bakal jadi aja nih gitu. Mau beli apa tuh namanya, telur, mau ngapain gitu ya. Oke, mau bikin apa namanya tuh, santan nangka, tewel Mbak. Jangan tewel, aduh. Kalau dibuat blenderang enak. Apa itu blenderang 3 hari 3 malam? Buset, enggak lah, gue 1 hari makanan harus habis dalam 1 hari biar sehat gitu. Terus ya gitu. Lebih ke terlalu ikut campur atau gimana sih? Itu budaya. Iya budaya Tidak sih. salah, tidak salah. Kan want to know, pengen tahu semuanya. Bukan julid tapi want to know. Yang julidnya aku nggak peduli ya, karena buat aku tuh kalau kita nggak ngejulitin orang nggak akan ngejulitin kita, udah pasti lah. Tapi kalau orang pengen taunya tuh nggak apa-apa, wajar dong. Itu lah budaya kita Indonesia, pengen tahu, ramah, saling menyapa. Dan karena aku 17 tahun di Balikpapan, 17 tahun di ibu kota, 34 tahun waktuku di kota, aku agak risih waktu itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu masa adaptasi pertama. 3 bulan pertama di Jakarta dari Februari ke Juni aku udah berani untuk berangkat. 3 bulan kemudian aku berani untuk oke, berarti aku yang nyapa duluan nih. Mbak, masak apa Mbak hari ini Mbak? Gitu, jadinya aku nyapa duluan sehingga oh ya aku berbesar hati untuk menyapa orang lebih. Gitu. Ya sih, karena kebanyakan kalau di ibu kota kayak ya bodo amat aku mau ngapain kan. Ya itu sambil ngomong sambil cerita. Betul. Oke, sudah biar nanti ya, nanti.
gitu. Ya terlalu sibuk untuk mendengarkan sampai nggak bisa dengerin orang lain. Tetangga gitu. sebelahmu tuh nggak tahu loh namanya siapa. Emang gitu. Emang di Jakarta gitu. Bapak yang umbadan. Nggak ngerti namanya. Bapak-bapak yang itu loh, yang nangga kita tuh lo ngasih siapa nih namanya, nggak tahu namanya, pokoknya dia baik aja, orangnya suka senyum. Iya. Bayangin ya, gitu loh. Nah, kan aku jarak 200 meter tahu namanya Mbak. Nah itu dia tuh, nih lucu nih. Di desa aku bingung, ada yang datang, karena aku kan senang kan ngumpulin anak-anak muda biar ngobrol, diskusi, sharing. Nanti ditanya, loh kamu ini anaknya siapa? Rumahmu di mana? Di mananya gitu. Ini? Loh belakangnya apa depannya? Terus bilangin, loh kamu tuh kok tahu semuanya sih? Di sini semua tahu. Dia manggil aku Acil, aku selalu dipanggil Acil tuh. Nah ini juga kearifan lokal. Aku membawa identitasku, anak-anak kecil memanggil aku Acil itu dari Kalimantan, sama seperti tante gitu lah, atau kakak. Acil, iya Acil, di sini semua orang pasti tahu di mana anaknya siapa, terus ini rumahnya di mana. Masa sih kok kayak gitu, kepo banget kan, kepo banget orang ini tahu. Lu tahu keluarganya dia tahu tuh yang hebatnya gitu loh. Ini anaknya siapa nih, saudaranya siapa, dulunya begini. Akhirnya jadi ngerumpi kan? Akhirnya jadi ngerumpi, udah jangan gibah, yang penting lu udah tahu. Iya, makanya itu kayak 200 meter, 300 meter, sampai kalau nggak ngerti tetangganya tuh biasanya orang tua tuh kayak cerewet gitu loh Mbak. Betul, itu kan budaya. Kok nggak ngerti tetangganya? Budaya. Aku kena knalpot yang tahu sampai batas desa tuh loh. Iya betul. Aku berkali serem juga ya, aku bilang. Itu memang mungkin nggak ada di kota lah ya. Betul. Terus gini nih Mbak, biasanya kalau di desa saya kebanyakan anak muda yang sudah dia sudah merantau untuk belajar, untuk kuliah gitu, terus meninggalkan desanya itu, biasanya mereka akan ke kota untuk bekerja, terus ya udah desanya nggak diurus atau dilupakan aja gitu. Bahkan biasanya di sana kebanyakan orang tua kalau di desa saya gitu. Terus menurut Mbak Dita nih, fenomena kayak gini tuh apa sih? Maksudnya tanggapannya mungkin? Tanggapannya adalah wajar ketika orang desa pengen ke kota, orang kota pengen ke desa. Jadi umum sekali, karena manusia tidak akan ada puasnya. Terus kalau misalnya ada warga desa pengen ke kota itu, kemudian dia nggak balik lagi, itu adalah pilihan hidupnya. Bahwa hidup ini adalah pilihan. Kita dihadapkan pada pilihan antara kenyataan dan keinginan. Kadang-kadang antara keinginan dan kenyataan tidak berbanding lurus. Kita harus menyadari dan mensyukuri bahwa apa yang Allah takdirkan hari ini adalah yang terbaik buat kita. Kalau mereka nggak balik ke desa, ya mungkin aja dia bisa jadi mencari uang di ibu kota, tapi uangnya dihadiahkan buat dilimpahkan kepada masyarakat desa, adiknya atau dia punya tetangga, dia kasih beasiswa, bisa jadi. Karena kita nggak bisa ngejudge itu bahwa mereka ngelupain desanya. Kemudian ada juga anak-anak desa yang kebanyakan memang dia lebih memilih untuk bekerja di kota-kota yang lebih besar dengan UMR yang lebih besar, supaya tabungannya banyak, dan usia 25 tahun katanya kalau orang desa itu kalau nggak nikah yang cowok itu udah ditanya-tanya. Ya Allah, 25 tahun yang cowok, paling cewek semakin cepat menikah semakin baik. Ya betul. Oke, ini juga lucu ya, nggak apa-apa, namanya juga ini namanya sistem yang berlaku di masyarakat. Terus yang aku khawatirkan adalah ketika bapak kamu dan ibu kamu petani dan punya lahan, dan kamu tidak menggarapnya, maka percayalah, krisis pangan sudah di hadapan mata. Bahwa petani milenial, petani Gen Z yang berusia muda ya 17 tahun sampai dengan 25 tahun gitu ya, mereka sudah tidak tahu bahwa satu kali padi panen itu 3 bulan sampai 4 bulan sekali, artinya dalam 1 tahun bisa 3 kali panen. Itu maka dia tidak tahu apa-apa, bisa jadi seperti ini. 2021 harga beras 5 kilo 50 ribuan, kemudian 2024 harga beras 85.000, meningkat lebih dari 50%. Itu inflasinya gila-gilaan. Karena apa? Satu, lahannya sudah mulai tergerus atau alih fungsi lahan, karena nggak ada yang garap, bisa jadi, atau mungkin sudah digunakan untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memang nggak ada yang garap, orang tuanya nggak jual. Jadi sehingga tantangan kita adalah krisis pangan di depan mata. Terus yang kedua adalah ketika anak-anak itu lebih senang datang ke bioskop ketimbang melihat ibu bapaknya mencangkul. Nggak apa-apa ke bioskop, Blitar ada bioskop ya. Kemudian tapi jangan lupa itu, saya itu memegang cangkul itu benar-benar waktu itu, dan saya tuh sedih loh.
aku ya megang cangkul itu kan, cangkul aku beli di Jakarta. Waktu itu aku ke minimarket di dekat rumah, aku kan belanja di sana. Selain pasar tradisional juga, terus ada abang-abang bapak tua banget, dia itu jual 3, satu cangkul yang serok-serok yang 3 gitu, terus cangkul yang tajeman itu apa sih namanya, sama sekopnya, dan yang masih tersisa satu itu, dan aku sayangin. Tahu nggak, itu aku beli, bapak, aku beli ya, dan aku belum pindah ke ini. Saya aku pulang, aku beli lah, aku udah punya cangkul saya, dan aku sedih banget kalau lihat yang begitu. Dan suamiku bilang, ya ampun kamu lucu banget sih, kamu beli cangkul, ya aku punya cangkul dan aku nggak akan bisa, tenagaku nggak bisa cangkul yang besar, tapi aku punya loh saya cangkul, aku mau nanam loh saya di desa. Iya oke. Ketawa banget, dan cangkulnya masih ada sampai sekarang. Jadi ya aku bisa ya semampu aku, ketika aku nggak mampu mencangkul, aku minta bantuan orang lain, kita upayakan wajar gitu. Katanya Mbak Dita tuh kayak ingin punya hutan, itu maksudnya gimana sih Mbak? 2024 bangun pabrik oksigen. Oke. Mungkin apa enggak? 2018 jauh sebelum artinya 3 tahun sebelum aku pindah, aku bilang gini, aku pengen berbuat baik pada bumi. Aku breaking news, banjir longsor, bencana alam, dan setiap tahun pasti liputan banjir Jabodetabek. Tingginya sampai sedada, di apa tuh namanya, aku lupa namanya itu ya, langganan ya Mbak pasti. Kampung Pulo tuh sampai sedada gini. Itu berapa tahun yang lalu udah begitu. Aku bilang, wah kalau enggak ada yang melakukan perbaikan di muka bumi ini, maka bumi akan rusak. Apakah kita harus buat gerakan? Kayaknya enggak deh. So aku bilang aja begini, maka yang namanya berbuat baik itu adalah mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang paling kecil, mulai hari ini menanam pohon. Dan aku sudah punya teman kelelawar yang sudah bekerja membantuku untuk menebar bibit-bibit ketapang, dan aku mengambilnya, kemudian menaruhnya di polybag. Ketika ketapangnya sudah tahan, aku pindah ke Maun. Ketapangnya sudah ada yang tingginya 2 meter, dan itu kebahagiaan buat aku. Ketika kita menanam 110% aja itu tumbuh, itu luar biasa gitu loh. Dan alhamdulillah sudah tumbuh. Aku berharap ya sama perhutani juga, karena perhutani aku yakin punya PR besar juga untuk menghijaukan bumi ini, dan nggak bisa juga hanya mengandalkan perhutani atau pemerintah, tapi kita ya sebagai influencer, sebagai masyarakat, ayo kita lakukan. Nggak usah protes juga, udahlah lakukan yang terbaik. Sesungguhnya kebaikanmu adalah untuk dirimu sendiri. Lakukan aja untuk menanam. Take action lah ya. Tetangga aku punya pohon mangga, mangganya jatuh atau aku minta mangganya kita lempar aja di tanah tumbuh, itu bagusnya ke polybag. Dan ternyata mangga itu adalah salah satu pohon untuk memperbaiki struktur tanah juga. Itu bagus. Mangga, terus rambutan, kemiri, aren, itu bagus. Iya. Ini terakhir ya Mbak, mungkin kebanyakan mungkin ada anak muda yang pengen nih seperti Mbak Dita, yang aku pengen deh pindah ke desa, dari kota ke desa gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin mental atau mungkin bondo? Mungkin kita tidak tahu ya. Coba mungkin dari Mbak Dita mungkin. Yang satu, persiapkan mental. Ya pasti saya sih kebiasaan itu soalnya ngeri dinyinyirin netizen ini kan. Ya ampun, dan yang nyinyiran yang paling nohok itu terus kamu lu pakai biaya hidup lo gimana ya. Terus aku bilang gini, ya masa ya sih gue ngomong gaji suami gue sekian dan cukup berapa bulan gue hidup, atau ya udahlah, kadang-kadang suami aku income-nya lagi nggak ada di 1 bulan itu, ya udah aku gunain uang aku sebelumnya, atau aku punya simpanan yang udah aku pakai. Terus itu adalah tantangan kita yang satu. Betul. Ada aja kok rezeki. Kalau aku sih senangnya baca Al-Waqiah ya, karena gue suka mengkaji Al-Quran, ya baca yang gue bisa baca. Gue minta gue sholat 5 waktu sebagai muslim, maghrib gue baca Al-Waqiah, karena kata Rasul, ketika kamu membacanya maka kau akan kujauhkan dari kefakiran. Dan alhamdulillah gue hidup aja tuh gitu. Kemudian yang kedua, gue nggak lupa sholat duha, karena itu nolong gue banget gitu loh. Kalau gue pengen curhat, gue sholat aja, kayaknya gue happy. Ketiga, kalau gue bisa terbangun karena gue hidupnya baik, jadi gue bisa sholat tahajud, dan alhamdulillah gue happy banget. Gue minta aja yang dikabulin sama Allah. Jadi ada doa-doa yang di semesta itu langsung terjebak ke langit, karena kita bicaranya pada semesta. Gue lakukan apa yang bisa gue lakukan. Yang kedua, yang mental tadi itu, memang kamu akan siap iniin beneran lo di desa, lo bisa
gimana caranya lo komunikasi, gimana realistis caranya lo aja nggak membangun sih, ya gitu. realistis, bener nggak sih kamu nggak gajian tuh bener nggak, ya Allah gila lu parah banget beneran gak sih gitu. Itu tuh ada banget. Dan yang ngecas teman kita sendiri gitu. Tapinya nih Ya kenapa? rencana itu harus diprogram beberapa tahun sebelumnya. Karena pindah dari kota ke desa itu bukan hal yang mudah. Dream, impian itu sudah ada 2016. Lama juga sih. Tarik lagi ke belakang waktu aku ke Jakarta tahun 2004 2005. Mimpinya udah dari situ, tapi nggak tahu bakal ke desa. Jadi program hidup itu nggak tahu ujungnya di mana, kita udah mulai. Oke, programnya setelah menikah dari 2016 dong, 17, 18, 19, 20, 21. Artinya 5 tahun sebelumnya aku udah bilang sama teman-teman gini, gue pengen habis dari jadi presenter gini, gue pengennya jadi humas BUMN lah. Gue sampai 40 juta gue gaji gue sampai 40 juta. Gue baru gue mau pensiun, gue nggak mau. Lo apa Dit? Kamu apa Dit? Kalau aku sih gue tuh pengen di desa ya, gue bangun rumah, gue ambil dulu kayunya, gue catut gitu. Mereka ketawa gitu. Pengennya nanam, aku pengen dengar suara burung, mereka ketawa. Tapi itu sudah aku ceritakan, sehingga ketika aku pindah dia beneran loh yang lo bilang. Iya kan udah gue bilang, berarti nanti rumah lo tuh yang di tengah-tengah hutan gitu, terus ada yang pohon-pohonnya gitu. Iya makanya gue nanam kayak gitu. Ya gitulah, happy aja. Jadi persiapannya ya program aja gitu loh. Dan persiapannya adalah ini tentang kultur. Kalau memang kamu kulturnya adalah di situ, maka akan mempermudah kamu untuk berbaur bersama dengan masyarakat. Aku Kalimantan, orangnya belak-belakan. Kemudian di Jakarta, belak-belakan lagi dong. Mendukung banget itu. Gue gak bisa ngomong diam-diam, langsung ya gue ngomong langsung belak-belakan nih kalau ngomong sama orang. Tapi di Jawa enggak. Gue tertolong sama suami. Gitu. So culture-nya kan berkurang separuh. Aku tertolong sama suami ketika aku udah mulai nih gue elunya. Akhirnya ada suami gue yang tahu ini budaya kayak gini. Oh gitu. Ya udah. Artinya kita tertolong oleh budaya. Gimana? Kalau kamu mau pindah ke Semarang, kira-kira kamu orang Jawa nggak? Kira-kira kalau kamu mau pindah ke Jawa Barat, kira-kira kamu ini nggak orang Sunda nggak? Itu kan akan mempengaruhi kehidupan. Iya. Itu sih yang biasanya kebanyakan orang Jawa nggak enakan gitu. Nah iya kan, gak enak kan? Tuh gak enak banyak gak enak. Sama di rumah aku juga gak enak ke rumah Dita. Padahal aku ngajar itu, aku senang ya ngajar. Maksudnya ngediskusi tempat aku, ayo aku senang banget. Kamu pengen cita-cita apa, aku akan arahkan. Mungkin aku akan bisa bantu secara ekonomi, mungkin aku bantu kasih fasilitas atau apa. Tapi ya cuma satu kayaknya, Imron Rosadi tuh yang bertahan. Ada David juga, ada Hafiz, ada teman-teman juga. Tapi ya yang konsisten itulah yang akan berhasil toh untuk dia sendiri. Itu orang-orang di situ atau orang itu ya 3 bulan pertama itu mencari teman dengan cara mengajar. Nah itu susah sih Mbak, mencari teman di sana gitu teman. Dan nggak ada keluarga siapa-siapa ya, dengan rumus empati aja. Empati adalah menempatkan diri kita kepada orang lain. Maka aku harus melepas jubahku sebagai seorang presenter dan reporter. Aku menjadi masyarakat berusaha yang berbaur satu lah ya dengan mereka. Jadi mereka mau ngobrol kayak gitu. Yang tadi yang saya menarik, mengajar apa Mbak? Kalau waktu awal 3 bulan pertama tuh aku suka videografer ya, videografi, aku suka editing, aku kan punya perlengkapan ya dari laptopnya, dari DSLR-nya, semuanya editing aku bisa. Semua kita punya kanal YouTube, apalah terserah kamu pakai kanal apa, yang penting untuk latihan kita bisa. Sehingga pertama tapi itu tadi yang konsisten dialah yang berhasil. Mereka kan belajar sama aku gratis dan aku pun nggak membayar dia, sama aku gratis loh gitu. Fasilitasnya di aku loh gitu. Tetangga-tetangga gue akhirnya ya mungkin dia memilih yang lain, jalur yang lain. Memang kalau namanya belajar itu butuh proses. Belajar itu kita nggak dapat uang, malah harusnya keluar uang gitu. Tapi akhirnya kalau saya melihat ada tuh Imron berhasil lah, jadi bisa menjadi salah satu manajemen Pantai Serit. Dia membantu menjadi orang yang mencurahkan pikiran, ide, itu kan keren. Kalau kamu bisa mandiri di desamu sendiri itu baru keren. Bener sih. Bagaimana cara nggak ada pekerjaan Pak di sini? Bukan nggak ada, tapi kamu belum tidak mau membangun desa kamu yang luar biasa. Iya betul. Gitu. Belum dibuat aja dan ya disuruh belajar. Itu tadi. Iya. Nggak mau berproses. Iya. Itu sih yang penting berproses aja sih. Betul. Itu aja sih Mbak, mungkin podcast kita hari ini, karena kan tadi Mbak sangat padat ya dari pagi gitu, dari pagi presentasi soal perempuan dan lingkungan ya tadi ya.
gitu. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Rolasan hari ini bersama Mbak Dita Faisal. Sampai jumpa di Rolasan berikutnya.